Buka dulu. Handphone jangan buat telepon dulu. Aparat kepolisian dari Bakauheni Lampung dan petugas dari Polres Palelawan Riau berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ribuan jenis burung dan berbagai jenis satwa yang akan diselundupkan ke Pulau Jawa melalui wilayah Pulau Sumatera. Kamu dari mana? Dari Medan. Mobil ini dari mana? Mobil ini dari Jambi, dari Riau, dari mana? Dari Riau. Dari Riau ya. Mau kemana ini? Selain mengamankan ribuan burung berbagai jenis, baik yang dilindungi maupun tidak, aparat kepolisian juga mengamankan sejumlah satwa-satwa berasal dari luar negeri, yakni negara Afrika, diduga diselundupkan dari Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Di Pelabuhan Bakauheni, 1 orang diamankan, begitu juga di Palelawan Riau, 2 orang diamankan beserta dengan barang bukti ratusan jenis burung baik yang dilindungi maupun tidak. Ada juga satwa dari negara Afrika yaitu 2 fenik dan 2 burung makau. Keduanya merupakan satwa dilindungi di luar negeri. Pengakuan dari kedua pelaku, satwa-satwa ini diperoleh dari Kota Medan, Sumatera Utara dan akan dikirimkan ke Pulau Jawa. Mantap. Taruh bengkok. Masuk. Saat ini para pelaku sudah diamankan. Aparat kepolisian masih mengembangkan kasus ini. Sumatera Utara saat ini memang dikenal sebagai daerah merah bagi penyelundupan satwa liar ya. Baik itu menjadi pintu masuk bagi satwa-satwa liar dari luar negeri yang akan diselundupkan ke Indonesia dan menjadi pintu keluar bagi satwa-satwa liar yang akan diselundupkan ke luar negeri. Bandara Kuala Namu dan pelabuhan Belawan Medan itu sangat besar ya celahnya, sehingga satwa-satwa liar ini dapat dengan mudahnya diselundupkan dari kedua pintu itu ya. Biasanya satwa-satwa liar itu setelah dari luar negeri itu setelah tiba di Medan itu menggunakan jalur darat diselundupkan ke Jawa ya. Dan dalam 2 kasus kita ketahui berhasil diintercept atau berhasil digagalkan petugas. Terbaru adalah kasus penyelundupan satwa liar dari Sumatera Utara yang berhasil dihentikan oleh Polres Palelawan Riau. Sebelumnya juga petugas kepolisian di Pelabuhan Bakauheni berhasil menghentikan penyelundupan satwa liar yang juga asalnya dari Medan. Nah, dalam kedua kasus itu seolah-olah mengkonfirmasi atau menguatkan bahwa Medan ini memang daerah merah dan menjadi pintu masuk utama bagi penyelundupan satwa liar dari luar negeri. Ini juga menunjukkan bahwa otoritas kehutanan di sana dan otoritas karantina itu sangat lemah sehingga dengan mudahnya satwa-satwa liar yang secara ilegal ini bisa masuk ke Indonesia gitu. Dan saya pikir ini sudah sangat mengkhawatirkan, dan dalam banyak kasus juga banyak ditemukan Sumatera Utara ini menjadi pintu masuk bagi penyelundupan satwa liar dari luar negeri. Maka otoritas kehutanan dan otoritas karantina di sana juga menurut saya wajib dipertanyakan kredibilitasnya. Kementerian Pertanian sudah menetapkan zona merah terhadap negara Afrika atas satwa-satwanya, terkhusus satwa jenis burung, karena di sana saat ini tengah mewabah virus flu burung ganas. Balai Karantina Kelas 2 Medan mengembalikan ribuan burung dari Afrika ke Indonesia yang diselundupkan melalui Kuala Namu. Namun sayang, pelakunya sama sekali tidak proses hukum. Telah dilakukan analisis risiko dokumen, tidak mempunyai hak sertifikat dari negara asal. Dan diketahui negara Afrika Selatan merupakan negara yang sedang dilanda wabah highly pathogenic avian influenza atau flu burung ganas, di mana merupakan penyakit virus influenza dengan serotip H7 yang utamanya menginfeksi pada hewan unggas yang dapat mengakibatkan infeksi saluran pernapasan atas dan kematian
baik pada unggas maupun pada manusia, karena penyakit ini bersifat zoonosis atau dapat menular dari hewan ke manusia. Jadi berdasarkan surat edaran Kepala Badan tersebut, dilakukan tindakan karantina penolakan terhadap media pembawa highly pathogenic avian influenza yang dilarang dari negara yang sedang wabah. Serta di Afrika Selatan langsung penolakan. Sedangkan kalau dari Malaysia kita penahanan 3 hari. Ternyata tidak karena hasil mereka itu bentuk skenet. Ternyata setelah 3 hari mereka tidak memenuhi persyaratan karena hasil yang mereka berikan itu beda dengan yang hasil skenet. Kemudian kita minta konfirmasi ke negara Malaysia bahwa Malaysia tidak menerbitkan hasil tersebut. Berarti itu hasilnya tidak ada atau palsu. Dan itu dilakukan penolakan. Saya nambahkan kalau berapa ekornya, ini kan seperti dia ceritakan 1013 untuk yang Afrika. Kalau untuk yang Malaysia itu sama kita dengan karantina. Nah, pengajuan importir ke karantina itu jumlahnya sedikit berbeda, 962 ya, 962. Ini Bapak berapa? 1013 untuk dari Afrika. Nah, kita tidak, karena ini sudah ditolak, jadi kita tidak perlu hitung lagi. Semua yang ada di sana tadi ya kita berangkatkan ke negara asal. Jadi sebetulnya realnya berapakah yang dimasukkan tidak kita hitung. Tidak ada kekhawatiran hilang Pak misalnya? Oh tidak, karena dia di daerah yang betul-betul tertutup. Itu juga ada segel teman-teman karantina di sana, segelnya itu, sehingga tidak ada kekhawatiran kita bahwa ada yang hilang, lepas, diambil, tidak ada. Kita hanya menghitung koli tadi ya. Jadi menghitung koli itu, begitu kolinya masuk, begitu kolinya keluar, segelnya itu kita berangkatkan. Berarti yang mati selama 14 hari itu juga tidak dikeluarkan dari kandang Pak? Tidak dikeluarkan dari kandang. Ada berapa yang mati? Karena itu kan juga 2 minggu, apakah dikasih Betul. makan atau bagaimana? Dikasih makan. Perwakilan importer Bu ya. Ya, importer yang masih makan. Nah mereka itu sudah nggak terindikasi menular yang ngasih makan ini? Dengan protokol kesehatan. Mereka akan memberikan makan dengan protokol kesehatan. Jadi ketika saya makan dengan memakai sarung tangannya dibakar. Pak, ini kan kemudian ada pelanggaran Pak. Secara hukum kan harusnya mereka bawa dulu baru laporkan, minimal dari sana berangkat sudah ada harusnya Pak. Dan ini kan Lapor apanya? surat ke kesehatan hewannya dan lain-lain. Iya, artinya kalau izin surat kesehatan itu dilaporkan ke karantina. Artinya di sini kita bedakan, pada satu sisi mereka comply menyampaikan dokumen, tetapi pada sisi lain memang ada pelanggaran bahwa mereka memasukkan dari negara yang terjangkit wabah. Gitu, terjangkit wabah. Gitu. Jadi Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan dan juga Bea Cukai Kuala Namu telah melakukan pemeriksaan terhadap importasi satwa burung dari negara Afrika Selatan dan juga Malaysia oleh importir LCT Lestari Alam Semesta. Pemeriksaan karantina berdasarkan Undang-Undang Karantina Hewan di Karantina Tumbuhan Nomor 21 Tahun 2019 serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang karantina hewan. Di Indonesia, penyakit highly pathogenic avian influenza ini merupakan yang tergolong dalam hama penyakit hewan karantina atau HPHK golongan 1 berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor
3238 tahun 2009 tentang penggolongan jenis-jenis hama penyakit hewan karantina, penggolongan dan klasifikasi media pembawa. Selanjutnya, Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan mengacu pada surat edaran Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pelarangan unggas dan produk unggas segar dari negara wabah highly pathogenic avian influenza dengan nomor B 1860 tahun 2020 tentang menginstruksikan melakukan tindakan karantina penolakan terhadap pemasukan unggas dan produk unggas segar yang dimasukkan dari negara Afrika Selatan berdasarkan perkembangan informasi dari Immediate Notification OIE pada tanggal 13 November 2020 tentang kejadian highly pathogenic avian influenza H7 di negara Afrika Selatan.